semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Selamat siang pada semuanya. Ya, alhamdulillah Siang juga, Bu. sehat-sehat ya. Salam sehat buat semuanya. Semoga di bulan yang berkah ini kita diberikan nikmat sehat, ibadah puasa kita mendapatkan ridho Allah. Ya. Karena kunci hidup sukses adalah ridho Allah. Ya. Baik, pada siang hari ini kita akan berinteraksi dengan etika keperawatan ya. Mohon maaf kemarin ini atau akhir ini kami memang sedang ada kegiatan sehingga dialihkan pada hari ini. Untuk itu absensi silahkan diisi di koordinator pengampu mata kuliah masing-masing ya. Silahkan untuk ISNA di kelas 2A ya. Dan juga Trisna ya, Trisna untuk membantu mengkoordinasikan. Baik, pada siang hari ini kita akan bahas tentang hal yang berhubungan dengan aspek confidentiality atau kerahasiaan dalam menyimpan rahasia yang berhubungan dengan rekam medik. Ini. Saya mulai saja, izin untuk share screen ya, rekan sekalian. Iya, ini. Apakah sudah muncul? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik. Sudah, Pak. Ya, siap. Nah ini, aspek hukum daripada rahasia medis. Kita harus memahami bahwa ada hal yang perlu kita penuhin yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, begitu pula dalam Kode Etik Keperawatan, tertuang tentang bagaimana kita berkewajiban, diantaranya adalah untuk menyimpan hal-hal yang berhubungan dengan rahasia, yang berhubungan dengan aspek confidentiality. Nah ini, kita sudah pahami bahwa dalam aspek legal tindakan, sebagai salah satu hal yang menjadi fakta, yang menjadi pengejawatahan daripada ciri profesi, yaitu adalah harus mampu menyatakan akuntabilitas dan responsibilitas, yaitu pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Artinya, setiap hal yang kita lakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Saya sudah sampaikan bahwa landasannya apa? Landasannya adalah salah satunya tindakan kita harus menuju kepada standar. Itu untuk aspek pertanggungjawaban. Artinya ada alasan ilmiah, ada alasan profesi yang menjadi dasar kenapa kita melakukan tindakan. Yang kedua adalah aspek accountability, pertanggunggugatan. Ada hal penting bahwa sebuah tindakan itu dianggap tidak legal bila mana satu tidak disetujui oleh pasien kita. Makanya kita perlu melakukan yang namanya informed consent. Yang kedua, setiap tindakan harus ada report-nya. Ada report, ada laporan yang berbentuk yang namanya dokumentasi. Dokumentasi adalah merupakan pencatatan daripada asuhan keperawatan yang telah kita lakukan. Dari mulai proses pengkajian, kemudian diagnosa, kemudian perumusan intervensi, kemudian implementasi, dan evaluasi. Artinya, tahapan daripada asuhan perawatan kita tuangkan dalam dokumentasi pada masing-masing tahapan. Kenapa? Tadi sebagai bentuk daripada accountability. Apa urgensinya? Saya sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan tindakan, bisa jadi ada yang disebut dengan unexpected case.
Apakah itu? Sesuatu hal yang tidak diharapkan. Ya kan? Sesuatu hal yang tidak kita kehendaki. Sehingga kita perlu sebuah fakta yang nanti kita bisa pertanggungjawabkan yang disebut dengan medical record. Makanya kita lihat di sini bahwa bila kita melakukan medical record dengan baik sesuai dengan aturan, maka sama saja kita sudah membangun sistem pertahanan yang baik. Sebaliknya, bila kita tidak melakukan medical record dengan baik, maka menjadi petunjuk akan terjadi hal yang tidak baik juga sebagai bentuk pertanggungjawabannya nanti. Apalagi kalau kita tidak pernah ada catatan, tidak pernah ada tulisan. Ini perlu dipahami bahwa setiap yang kita lakukan harus tertulis. Dan tulisan ini kita sebut sebagai yang namanya bagian daripada medical record. Apa itu medical record? Rekam medis, dokumentasi yang memuat tentang bagaimana tindakan yang berkaitan dengan pasien. Dari semua unsur, dari semua tim yang terlibat, dari semua nakes yang terlibat. Tetapi kita juga perlu pahami, seringkali timbul permasalahan bahwa itu punya siapa? Ya kan? Dalam konteks rekam medik, isinya adalah milik pasien. Sedangkan dokumennya adalah milik daripada Paskes atau fasilitas kesehatan. Artinya, kita tidak boleh melakukan publikasi yang berkaitan dengan rahasia yang ada pada rekam medik. Karena pernah terjadi. Ya. Di sini kita lihat bahwa sebagai eksplanasi atau penjelasan daripada rahasia kedokteran. Ya. Yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh kita pada saat kita melakukan pekerjaan dalam rangka penanganan pasien. Ya kan? Ini. Secara harfiah kita lihat bahwa rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh kita pada waktu tertentu selama kita melakukan pekerjaan dalam praktek pelayanan kesehatan. Artinya apa? Apapun itu yang berhubungan yang terkait dengan riwayat treatment pada pasien. Baik itu yang berhubungan dengan identitas, kemudian juga hasil pengkajian, riwayat pengobatan, apalagi berhubungan dengan diagnosa. Apalagi diagnosanya berhubungan dengan hal yang sensitif. Nah ini, itu hanya boleh dilakukan untuk konsumsi internal dalam rangka upaya penyembuhan pasien, bukan publikasi yang eksternal. Nah ini, kita tidak boleh menggunjingkan pasien tidak karena untuk proses pengobatan, karena ada hal yang aneh pada pasien, nggak boleh. Ini termasuk hal lain. Intinya adalah segala hal yang terkait dengan pasien saat sedang kita tangani. Ya, kalau sudah kita tangani pun nggak boleh karena sudah masuk dalam rekam medik. Kita saja ingin melakukan riset, ingin melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Itu harus permit dulu, izin dulu. Karena menyangkut rahasia pasien yang ada pada rumah sakit tersebut. Sehingga harus ada prosedur yang kita tempuh. Tidak ada alasan apapun kita membuka rekam medik kecuali atas untuk kepentingan pengobatan pasien atau kecuali untuk kepentingan penyidikan ketika ada sesuatu yang perlu dibuka. Itu pun dengan ketetapan pengadilan. Apakah itu rekam medik? Yaitu berkas yang boleh kita sebut sebagai apa namanya? Status pasien. Status pasien. Kita mungkin belum masuk ke klinikal. Misalnya rekan-rekan nanti akan menemukan yang namanya dokumen berkas yang ada
yang akan memuat dari mulai pasien masuk, semuanya. Dan rekamedik ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antar tim kesehatan. Contohnya, ada dokter yang menuliskan tindakan, rencana tindak lanjut, obat, dan sebagainya. Dituliskan. Sehingga akan dibaca, dirujuk oleh tim yang lain. Begitupun kita. Kita menuliskan asuhan keperawatan pada pasien itu. Dari sip ke sip. Seandainya misalkan Hilmi melakukan sip pagi, maka setiap kita pergantian sip, wajib melakukan yang namanya komunikasi untuk pelimpahan tugas dari sip pagi ke sip siang. Yang disebut dengan operan sip dan ronde keperawatan. Sehingga ini dijadikan rujukan untuk sarana komunikasi kita juga. Sehingga kalau tulisannya tidak ada ataukah tidak jelas, maka bagaimana dengan proses yang kita lakukan kepada pasien? Artinya dalam bahasa tulisan pun harus mampu dimengerti, dipahami, diterjemahkan oleh rekan kita. Makanya dalam proses operan sip pasien kita melakukan pelimpahan pasien dari satu ruangan ke ruang lain berdasarkan apa yang tertulis dalam rekamedik, dalam berkas pasien. Apakah itu adalah rencana obat, rencana terapi lain, rencana tindakan, atau rencana asuhan perawatan kita. Nah ini. Sehingga kenapa saya bilang tadi wajib? Karena untuk pelimpahan mandat, pelimpahan kewenangan kita dalam melakukan tindakan. Sehingga setiap apapun tindakan kita harus dituliskan. Write what you do. Ya, ini. Ini adalah rekamedik. Bentar ya, ini ada yang masih unmute. Saya mute all dulu ya. Oke. Sip. Saya jelas suaranya ya? Oke. Nah ini. Jadi rekamedik ini merupakan sebuah hal yang menjadi kewajiban kita untuk kita isi sebagai, nah ini, they have a basic for planning patient care. Artinya apa, Mi? Silakan Mi terjemahkan. Merupakan alat penting dalam praktek pengobatan. Rekamedik melayani atau digunakan sebagai dasar untuk perencanaan perawatan pada pasien. Kita melakukan tindakan berdasarkan apa yang tertulis dalam rekamedik dan menyediakan sarana komunikasi di antara dokter dengan profesi lain dalam berkontribusi untuk penyembuhan pasien. Ini. Yang kedua juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan review, untuk riset dan evaluasi. Ini adalah pentingnya rekamedik. Jadi kalau teman-teman merasa, Pak capek, saya harus membuat askep. Itu adalah bagian daripada kewajiban kita. Selain untuk kewajiban legal melakukan dokumentasi, satu, berdampak nominal. Semakin banyak Anda menangani pasien, semakin banyak reward yang masuk. Tapi akan ditanya, Hilmi mana buktinya sudah melakukan askep? Ternyata tidak ada catatannya. Kinerja kita sebagai perawat, salah satunya poin kita adalah dari kinerja pendokumentasian asuhan keperawatannya. Nanti direkap oleh kepala ruangan tiap bulan. Hilmi menangani berapa pasien, mana buktinya, itu. Itu penuntukan daripada jasa atau reward. Untuk menjadi pemotivasi, motivator atau encourage. Ini adalah dasar hukumnya. Banyak hal yang menjadi kerangka hukum untuk menjalankan dokumentasi. Baik melakukan penulisan maupun menyimpan dokumentasi itu sendiri. Nah ini. Apa kegunaan daripada rekamedik? Di antaranya adalah alat komunikasi tadi.
antar dokter dan tim kesehatan yang terlibat dalam rencana perawatan pasien. Kedua tadi, dasar dalam melakukan perencanaan perawatan pasien. Rujukannya dari catatan tadi. Dokter visit, dalam visit itu kan menuliskan hasil observasi atau daily progress note. Daily progress note, catatan perkembangan harian. Itu yang kita lihat. Apa yang dituliskan di situ? Itu yang dilakukan oleh kita. Yang ketiga adalah sebagai alat bukti. Bahasa hukum tidak berbicara katanya, tetapi bicara tentang tulisan. Ada hitam di atas putih. Jangan sampai pasien komplain karena merasa belum diberikan obat. Karena pasien saat diberikan obat sedang tertidur. Kitanya mungkin awalnya hanya segan untuk membangunkan pasien. Padahal segannya kita itu menjadi peluang timbulnya gugatan. Kita merasa sudah. Tapi merasa ini kan nggak ada bukti. Makanya selain ada dokumentasi, kita pun butuh bukti yaitu saksi. Makanya kenapa pasien perlu didampingi oleh satu orang daripada perwakilan keluarga. Ini. Dan ini yang keempat adalah sebagai dasar kita untuk melakukan riset, melakukan monep terhadap mutu pelayanan. Ini. Kemudian membantu melindungi daripada permasalahan hukum. Karena tadi kita punya fakta yang dapat kita pertanggungjawabkan. Memberikan data klinis untuk riset jelas, kemudian memberikan informasi pada pihak ketiga. Siapakah itu? Aparat hukum. Contoh karena ada sebuah kasus yang dianggap ada yang aneh. Maka dibuka. Dari mana dibukanya? Dari dokumen yang disebut dengan rekam medik. Nah, ini ya. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegunaan rekam medik. Secara khusus kita lihat bahwa ada beberapa aspek kritikal daripada fungsi rekam medik. Satu adalah sebagai administrasi. Saya pernah sampaikan, permasalahan gugatan pada pelayanan kesehatan bermula karena ketidaktahuan. Ujung-ujung selalu bermuara kepada yang namanya malpraktik. Padahal apa? Saya pernah sampaikan di materi yang sebelumnya. Malpraktik itu adalah ada perbuatan yang memang by intention, dengan kesengajaan. Melakukan perbuatan yang overlapping, melebihi kawasan daripada wilayah profesinya. Dalam bahasa malpraktik sebetulnya ada hal lain, yaitu ada mal etik dan mal administratif. Ternyata sebagian kasus adalah bukan malpraktik yang asli, tetapi ternyata adalah saat dibuktikan adalah hanya karena kelalaian dalam melakukan mekanisme administrasi. Apa salah satunya? Ya tadi, kelalaian dalam melakukan dokumentasi. Apa artinya? Berarti hakikat daripada dokumentasi itu penting sekali. Yang kedua adalah berdampak hukum. Jelas tadi. Kemudian berdampak finance. Kita bisa melihat kalau misalkan kita pulang dari rumah sakit, kan kita, Bu, izin kami mau pulang. Nanti Pak, bentar ya, akan kita lihat dulu billingnya. Billingnya dari mana? Rekam medik. Di situ tertulis berapa infusan yang habis, berapa injeksi yang habis, kemudian juga tindakan yang dilakukan. Sebentar ya. Tindakan lain dilakukan, kemudian juga hal-hal yang menjadi kelengkapan diagnostik, ronsen, segala macam. Itu semua tertuliskan dalam rekam medik dalam berkas. Sehingga menjadi billing juga sebagai jejak daripada finance untuk menghitung. Nah, ini. Ketiga adalah keempat berfungsi research.
kemudian juga berfungsi edukasi sebagai referensi kalau kita perlu literatur dalam rangka penelitian di klinik, dan inilah fungsi dokumentasi. Ya kan? Ini latar belakang. Ada landasan hukum dan etika. Kalau kita bicara landasan hukum, jelas bahwa rekam medik bermakna hukum karena berhubungan dengan hal yang menjadi evidence base atau fakta hukum. Cuman ada juga sisi etikanya. Tadi yang berhubungan dengan privasi, kerahasiaan. Kita boleh melakukan komunikasi tentang isi rekam medik bila mana dalam konsumsi internal selagi untuk kepentingan pengobatan pada pasien. Ya. Kita tidak boleh mengumbar, membicarakan yang tidak berhubungan dengan kepentingan penyembuhan pasien. Itu sisi etiknya. Nah ini. Apalagi dalam sumpah dokter saat dilakukan pengambilan sumpah profesi, dan juga sama. Nanti kita pun akan ada sumpah perawat sama. Salah satu bunyinya adalah, saya tidak akan menyebarkan segala sesuatu yang mungkin saya dengar atau yang mungkin saya lihat dalam kehidupan pasien, baik waktu menjalankan tugas maupun di luar itu. Dan semua itu adalah hanya untuk kepentingan kesembuhan pasien. Ini saya lihatkan lagi pada rekan-rekan dalam pasal 7, pasal 12 tentang kode etik kedokteran Indonesia, Kodeki. Ada hak, ada kewajiban. Dalam salah satu kewajibannya adalah kita harus menghormati hak pasien, menghormati hak sejawat, menghormati hak tenaga kesehatan lain, dan juga menjaga kepercayaan pasien. Salah satu kepercayaan pasien adalah menjaga privacy, confidentiality. Bahkan dalam pasal 12, walaupun pasien sudah meninggal sekalipun, tidak bisa, kecuali atas dasar permintaan yang berhubungan untuk kepentingan pasien. Nggak boleh. Makanya saya bilang tadi bahwa dokumennya, fisiknya milik rumah sakit. Isinya adalah milik pasien. Pasien hanya berhak atas isinya, berhak tahu. Tapi apakah boleh dibawa pulang dokumen rekam mediknya? Tidak boleh. Ya kan, yang boleh itu hanya kartu berobatnya saja. Ya kan? Nggak boleh. Ini. Karena setiap orang berhak atas rahasia yang berhubungan dengan kesehatan pribadinya. Kenapa? Hak yang berhubungan dengan subjektivitas pribadi seseorang. Kecuali ini. Semuanya akan gugur bila mana ada perintah undang-undang, ada perintah pengadilan, dan ada izin dari yang bersangkutan, ada hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, atau berhubungan dengan kepentingan orang tersebut. Ini. Di antaranya tadi, rahasia tersebut dapat dibuka bila mana untuk kepentingan pasien, pemenuhan permintaan APH, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ada seorang pasien minta untuk membawa karena rencana akan rujuk ke rumah sakit lain. Boleh nggak? Boleh, tapi membuat surat pernyataan. Silahkan. Bahkan mohon maaf, kalau kita merujuk pasien dari sebuah rumah sakit ke rumah sakit lain, tidak akan diterima kalau kita tidak membawa dokumen rekam mediknya. Kenapa? Karena di sana adalah merupakan kumpulan riwayat kesehatan pasien berikut riwayat pengobatannya, riwayat perawatannya. Itu disebut dengan alat komunikasi. Jangankan keluar rumah sakit. Dalam rumah sakit pun, Jaki bawa pasien ke ruang operasi. Ya, ke ruang operasi.
Di sana ditanyakan, mana Jaki dokumennya? Kalau nggak ada, karena apa? Dokter di sana perlu perlu basic data dasar untuk rencana di sana. Obatnya apa, apa yang bisa diberikan. Kalau hanya bawa pasien nggak akan diterima, apalagi sampai lintas rumah sakit, merujuk ke mana gitu. Ya, ini. Sehingga inilah menjadi pencerahan buat kita bahwa di sana bahwa kita melihat salah satu urgensinya adalah selain alat bukti yang sahih, yang kedua adalah alat komunikasi atau pendelegasian kewenangan. Hal lain mungkin rekan-rekan bisa melihat di buku Kode Etik Kedokteran Indonesia dan juga di Kode Etik Keperawatan Indonesia. Nih, makanya mohon maaf kalau rekan-rekan membuat ASKAP nanti tidak boleh mempublis secara vulgar nama atau identitas pasien dan diagnosa pasien. Silakan tuliskan hanya inisial saja. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalaupun kita ingin melakukan riset untuk kepentingan penelitian, maka harus izin dulu. Saya saja melakukan penelitian di rumah sakit, maka melakukan izin dulu. Izin kepada pihak rumah sakit. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Silahkan. Monggo. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada? Silahkan. Di sini kewajiban menyimpan rahasia tersebut tidak hanya berlaku pada nakes yang sudah profesional, sudah aktif bekerja. Tapi semua orang yang terlibat, diantaranya juga kita sebagai mahasiswa, wajib menjaga daripada kerahasiaan. Jadi Jaki nggak boleh ngomongin pasien di luar area rumah sakit. Ada pasien begini. Nggak boleh. Ya, karena ini semua orang berhak untuk melakukan klaim tuntutan bila mana ada hal yang dilanggar oleh kita. Kerugian tersebut tidak berarti kerugian dari pasien saja, fisik pasien, tapi juga kerugian yang berhubungan dengan pembocoran rahasia pasien. Tidak boleh. Makanya hati-hati juga. Sekarang kita ada undang-undang ITE, di mana kita dibatasi karena ada hak yang berhubungan dengan privasi orang, wilayah subjektif orang lain. Ya, jangankan demikian, kita ambil foto saja dengan background pasien yang sakit di rumah sakit, itu ada aturan mainnya, tidak boleh. Ya, hati-hati. Ketika dinas jangan selfie-selfian. Nah ini. Apa konsekuensinya? Ini. Hati-hati. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang terdahulu, maka ada konsekuensinya. Ya kan? Apalagi kalau dipublikasikan di jejaring publik, hati-hati. Hati-hati. Nih silakan dibaca. Ada yang tanyakan, silakan. Sudah pernah lihat rekam medik, rekan-rekan? Sudah pernah lihat? Belum ya? Atau sudah pernah berobat ke rumah sakit? Puskesmas. Kayak gimana nih? Iya, itulah. Kita dapat nomor juga, nomor katalognya ya, nomor telusurannya. Kita dengan membawa kartu berobat, memudahkan kita dalam penelusuran dokumen yang dimaksud. Ada kodifikasinya. Ada kodifikasinya, pasien penyakit A, B, ada kodifikasinya. Ya, dalam kodifikasi rekam medik juga ada aturan mainnya.
yang berhubungan dengan penyimpanan dan pemusnahan. Ada penyimpanan dan pemusnahan. Ada aturan penyimpanan, begitu pula ada aturan pemusnahan. Dokumen rekamedik dapat dimusnahkan secara hukum bila mana sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang sudah enak, ada dokumen fisik, ada dokumen digital. Ya. Nih. Ini dalam kode etik kedokteran Indonesia, seorang dokter harus menghormati hak pasien. Di antaranya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh dia terhadap pasien, bahkan walaupun pasien meninggal dunia. Rumah sakit harus memelihara semua catatan arsip, baik medik maupun non-medik secara baik. Makanya ada yang bagian namanya instalasi rekamedik. Hilmi mau melakukan penulisan ASGAP, mau pinjam rekamedik, nggak bisa. Ada aturan mainnya. Hilmi atas nama siapa minjemnya? Atas nama kampus, maka ada pengantar. Ada pengantar untuk izin membuka dokumen rekamedik. Seperti hal yang sedang teman-teman lakukan pada penulisan TA. Untuk mencari data tentang riwayat angka kesakitan pada pasien. Nih. Ini ya, ini harus dipahami. Inti daripada pembelajaran hari ini adalah teman-teman harus memahami kalau teknis rekamediknya bukan wilayah kita, wilayah profesi akademik rekamedik ada lagi, sistem informasi rumah sakit. Karena kealpaan kita, keamanan kita jangan sampai berdampak kepada permasalahan hukum. Ya. Saya tidak akan terlalu jauh masuk pada ranah teknis rekamedik karena itu sudah wilayah profesi lain. Ya. Ini ada macam-macam rekamedik, ada rekamedik rawat jalan di poli, rekamedik rawat inap, ada rekamedik gawat darurat, rekamedik dalam keadaan bencana. Intinya adalah ada masing-masing standar pendokumentasian. Rujukannya jelas, mungkin ada di KARS. Di SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Ini isinya. Ada nama pasien dan semuanya. Pokoknya harus menyatakan dengan jelas tentang progres report pasien dari waktu ke waktu, dari sip ke sip, dari semua tim nakes yang terlibat. Sehingga menjadi sebuah informasi yang utuh yang dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan untuk proses penyembuhan atau kesehatan pasien. Dan masing-masing punya standar rekamedik sesuai dengan standar profesinya yang menuju kepada standar nasional akreditasi rumah sakit. Dokumen rawat jalan, semuanya ada. Ya. Ini. Nah ini, saya bilang bahwa rumah sakit wajib menyimpan dokumen rekamedik sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau udah 5 tahun boleh nggak dibuang, dibakar? Boleh dimusnahkan. Tetapi dengan persetujuan. Ini, pasien pulang. Mungkin dianggapnya tidak akan berobat-obat lagi. Di bawah 5 tahun tidak boleh dimusnahkan. Ya, ini. Kecuali ada hal yang lain yang berhubungan dengan pasien yang perlu melakukan proses yang jangka panjang. Contohnya pada pasien-pasien dengan penyakit hopeless atau terminal. Itu. Jadi ada storage penyimpanan, ada pemusnahan. Oke. Ini mohon maaf saya pakai Zoom-nya yang bukan premium ya. Bentar lagi akan zoom out, nanti saya masuk lagi. Ada yang tanyakan silahkan. Jadi kalau nanti close atau zoom out terlempar, nanti kita gabung lagi ya. Nih.